semuanya. Perkenalkan, nama saya Maharani Patria Ratna, SSN Home. Saya adalah dosen di program studi D4 Bahasa Asing Terapan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kepakaran saya adalah pada bahasa Jepang, khususnya di bidang linguistik. Oleh karena itu, sebagai seorang dosen, saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah seperti tata bahasa dasar, pemahaman bahasa Jepang terpadu, aktivitas bahasa Jepang terpadu, menyimak menengah, pengantar linguistik, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan mata kuliah tata bahasa dasar sebagai sampel pengajaran pada PDD UKTPT Pengajaran Smart Cerdos 2023. Mata kuliah tata bahasa dasar merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa dengan konsentrasi bahasa Jepang di semester 3. Cakupan pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mempelajari tentang bagaimana situasi atau percakapan sehari-hari dengan menggunakan tingkat bahasa Jepang dasar. Capaian pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menerapkan ungkapan saat menyatakan kondisi kota, cuaca, menunjukkan arah, mengenalkan suatu tempat, menawarkan bantuan, dan lain sebagainya. Serta mahasiswa mampu membuat pertanyaan kepada lawan bicara, memberi petunjuk, menyatakan alasan, keinginan, dan sebagainya. Dan tidak lupa, mahasiswa juga dibekali kemampuan untuk merespon pertanyaan dan menanggapi ungkapan lawan bicara. Dalam pengajaran mata kuliah tata bahasa, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interactive, dan Assessment. Pada delivery, yakni bagaimana saya menyampaikan mata kuliah tata bahasa, saya menggunakan metode ceramah atau telling method, serta metode tanya jawab atau question and answer method. Sedangkan untuk bahan ajar yang saya gunakan, saya menggunakan buku Marukoto A1, Minano Nihongo 1, dan Minano Nihongo 2. Buku Marukoto A1 saya gunakan sebagai buku ajar utama. Sedangkan sebagai buku pendamping, saya menggunakan buku Minano Nihongo 1 dan buku Minano Nihongo 2 untuk kegiatan latihan soal. Dalam mata kuliah tata bahasa ini, kegiatan interaktif yang saya lakukan dengan mahasiswa adalah dengan sistem tanya jawab. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan mahasiswa serta membuat kelas lebih bersinergi. Asesmen pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah tata bahasa adalah 60% untuk tugas atau studi project atau praktek, dan masing-masing 20% untuk UTS dan UAS. Berikut ini adalah contoh pengajaran pada mata kuliah tata bahasa dasar. Selamat menyaksikan. Genki desu ne. Hari ini kita kuliah jam 7 pagi ya. Saya harap minasan sudah atau belum sarapan masih tetap semangat. Oke, ya. Hai, kyo wa nanka desu ka? Hari ini kita di bab berapa? Goka desu ne. Hai, dozo mite kudasai. Goka. Nan peji desu ka? はい、54ページですね。はい、タイトルは何ですか、皆さん？そうです。はい、この公園は広くて綺麗です。Ya, oke. Ada yang tahu nggak ini artinya apa? Taman itu besar dan cantik. Taman ini, ya, luas dan cantik. Oke, bagus. Ya. Hai, ichiban kita ke Mojito Kotoba dulu ya. Kita pengayaan kosakata ya, minasang ya. Oke, 1 から4は日本語で何ですか? Ya, minasang, sebelum kita kerjakan latihannya, kita lihat dulu ya pilihannya dari A sampai D ya. Dobutsuen te douyumi desu ka? Minasang? Kebun binatang. Yuenchi wa?
So desu ne. Hai, taman bermain. Koen wa nan desu ka? Hai, taman ya. Eki? Stasiun. Oke, seperti itu ya. Nah, berarti bisa ya kita langsung ke nomor 2 ya. Yang tidak satu kelompok ya kosakatanya. Minasang beri batsu ya. Oke. Selain itu ya, ini gambar apa? Minasang input dari A sampai D yang tadi ya. Tadi kita sudah punya beberapa atarasi kotoba desu ne. Ada dobutsueng, ada yuenji, ada koen, dan juga ada eki ya. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya minasang. Hai, ini contohnya ya. Ichibang wa si koen desu ne. Ya, coba lihat. Koennya itu donna koen desu ka minasang? Hiroi desu. Ya, sore kara kirei desu. Tapi bukan takai ya. Nah, oke. Jadi takai dikasih baju di situ ya. Hai, ini Bang. Mite kudasai. Oke. Hai, kore wa donna basho desu ka minasang? Ini tempat apa? So desu ne. Hai, yuenji desu. Hai. Coba kita lihat beberapa kosakata yang ada di situ. Sukunai desu. Apa itu sukunai? Sukunai? Sedikit. So desu yo. Sedikit ya, sedikit. Tanoshi desu. Menyenangkan. Nigiaka desu. Ramai. Ya, berarti yang dibatsu yang mana nih? Hai, sukunai desu ne. Hai, sambang. Oke. Hai, ini apa minasang? So desu. Desu ne. Dobutsueng. Hai, dobutsueng ne. Oki, besar. Shizuka desu. Sepi, tenang. Hito ga oi desu. Orangnya banyak atau banyak orang. Kira-kira yang dibatsu yang mana? Hai, Shizuka desu. Oke. Hantai no imi no kotoba o erabimashou. Minasang tahu nggak hantai itu apa? Hantai, kebalikan, berlawanan. Hai. Ya, hantai itu berlawanan, berkebalikan. Hantai no imi itu kan arti ya. Hantai no imi no kotoba o erabimashou. Ya, mari kita pilih kosakata yang maknanya itu berlawanan. Ya. Oke, sebelum kita jawab ya seperti biasa, minasang pahami dulu E sampai I ya. Sama-sama ya. Kurai. Gelap desu. Gelap ya, gelap. Chisai wa kecil. Toi jauh ya, jangan lupa itu panjang ya. Toi. Toi. Itu ya. Kemudian di fubeng. Ribet, rumit, sulit, tidak praktis. Nah, kayak gitu ya. Hai, sambang. Bengri praktis ya tadi ya. Lawannya so desu. Hai, fubeng desu ne. Yombang, cikai wa toi. Hai, cikai dekat, toi jauh. Kayak gitu ya. Sambang wa nandesu ka? Furui machi, betul sekali ya. Furui machi, kota lama gitu ya. Yombang Yumena mise ya. Apa itu? Toko yang terkenal. Hai, oke. Area di sini, di sekitar sini ya. Anime no mise ga oi desu ya. Ada toko banyak toko ya yang bertemakan anime gitu ya. Wakai apa? Muda. Wakai hitoni ya. Ninki ga arimasu, populer di antara anak-anak muda. Ya, minasang harus ingat ya, kalau ada ningki, tadi apa ningki? Populer. Ya, populer di antara apa itu biasanya pakai partikel ni. Ya, jadi dia beda dengan yume. Ya, kalau yume itu lebih kayak artis gitu loh. Ya, tapi kalau ningki itu kayak populer, familiar, sering didengar, sering dilihat oleh orang-orang, kayak gitu. Ya. Oen no koen. Donna tokoro desu ka? Tempatnya kayak apa sih? Ya. Kono koen wa hirokute kirei desu yo. Ya, jadi taman ini itu luas dan cantik gitu ya. Koen no nakani, di dalam taman dobutsueng ya. Kohoi shoppu mo arimasu ya. Jadi di dalam taman itu ada kebun binatang sama ada coffee shop. Ya, desu ne. Oh bagus ya.
itemimas ya, saya mau coba untuk pergi ke sana. Oke. Kalau yang disambungkan adalah kata sifat na plus kata sifat i kayak gitu. Jadi kalau tadi kan yang di depan adalah ikeyoshi. Sekarang yang di depan kita ubah nakeyoshi. Ya. Oke. Misalnya apa? Oke, kirei. Sekarang bagaimana dengan belakangnya? Belakangnya sih bebas pinasang. Perubahan hanya terjadi pada kata sifat pertama ya. Bagaimana dia itu bentuknya? Apakah ikeyoshi apa nakeyoshi? Kalau belakangnya misalnya di sini ya, ini diganti dengan misalnya nakeyoshi ya sama aja. Misalnya ya oishikute yume desu, misalnya kayak gitu, biasa aja. Tidak ada perubahan khusus ya. Ini juga ya, bagaimana kalau di sini nakeyoshi juga? Yuk, biasa aja. Ya, tidak ada perubahan yang berarti. Kirei de yume desu, misalnya kayak gitu. Ya. Paham ya sampai di sini ya? Nah, itu caranya ya. Sedangkan nuansa yang lahir dalam pola ini adalah satu, bisa jadi menyambungkan. Dan ya seperti tadi ya, kantin ini tuh enak dan murah. Ada juga ya nuansa yang lahirnya itu menjadi sebuah kalimat sebab akibat kayak gitu ya. Nanti kita lihat sama-sama contohnya. Sekarang langsung kita kerjakan latihan yang ada di bawahnya ya. Kalau sudah pakai ya, orang yang mendengar itu ada implikasi. Oh, berarti ini ada yang tidak disebutkan, tapi itu yang disebutkan tadi hanyalah contoh ya. Boleh pakai nado, boleh tidak. Kenapa boleh pakai nado? Ya itu ada, kalau pakai nado berarti DLL. Kalau tidak pakai nado, iya sendiri itu sudah mengimplikasikan ada barang lain yang tidak disebutkan. Kalau to itu pasti semuanya disebutkan. Ya, kalau ya hanya perwakilan. Gitu ya. Oke. Nomor 1 ya ya. Nibang kono machi ni eki ga futatsu arimasu. Ya, ini kanji barat minasang ya. Nishi eki to, betul ya. Nishi eki to kita eki desu, betul ya. Oke, karena kan ada 2 disebutkan ya kan. Yuk sambang minasang. Kono atari ni takai biru. Ya betul ya. Hoteru nado ga arimasu. Ni takai biru ya, hoteru ga arimasu. Kayak gitu aja, tinggal dihilangkan. Hongya desu, betul ya, betul hongya. Oke, toko buku ya, hongya toko buku ya. Oke, depato ni supaya hongya ga arimasu. Ya, di department store itu ada, department store itu kan mall gitu ya. Dalamnya ada supermarket, jadi kayak Paragon ya. Itu dalamnya ada apa? Carrefour-nya. Oh iya udah ganti. Terus ada toko bukunya, ada Grametnya atau Gunung Agung kayak gitu-gitu. Ya kan? Oke. Udah bangkrut ya? Oke, minasang, sekarang kita ke pola selanjutnya minasang ya. Wa dono atari desu ka? Kono atari desu. Wan-san. Sakura yuenchi wa tanoshii kedo chotto takai desu yo. Sakura yuenchi wa tanoshii kedo chotto takai desu yo. Sou desu ka?そうですか。Demo totemo ninki ga arimasu. でもとても人気があります。遊園地だけど大人も多いです。遊園地だけど大人も多いです。そうですか。そうですか。わかりました。わかりました。はい、oke. Kita pahami ya minasang ya. Tanaka-san, Sakura Yuenchi ya. Taman bermain sakura. Itu di sekitar mana sih? Di area mana sih ya? Karena tadi sambil lihat peta ya. Kono atari desu, sekitar sini. Ya. Yuenchi dakedo ya, dia itu meskipun apa? Taman bermain otona, orang dewasa. Orang dewasa juga banyak di situ. Ya. Jadi kayak Trans Studio gitu loh ya. So desu ka? Oh gitu. Oke deh, aku ngerti. Gitu ya, minasang ya.
Nah, baik minasang, yang kita akan pelajari di sini adalah kedo. Ya, artinya tetapi. Jadi kalau tapi berarti kalimat yang depan dengan yang belakang itu harus berlawanan. Nggak boleh kalau depan positif, belakang positif nggak boleh. Ya, apalagi kurai kedo. Ya, tanoshi kedo. Tadi kan ada, ya kan? Tidak ada perubahan, langsung tempel. Ya, tapi kalau nakeyoshi desnya diganti da. Contohnya apa di situ? Nigiaka. Ya, nigiaka des kan biasanya gitu ya. Desnya ganti da. Nigiaka dakedo. Ya. Yume dakedo. Nah, kayak gitu. Ya kan? Demikian juga kalau itu meisi alias nomina, kata benda. Sama. Ya. Harus di desnya diganti dengan da. Da kedo. Oi si kedo. Oi si kedo. Enak sih, tapi mahal. Takai des. Oke. Takai kedo. Kita juga bisa memakai ga. Oi si des enggak. Des ga. Takai des, ini sama. Ya. Bedanya apa? Yang ini tidak formal, ini lebih formal. Itu aja. Ya. Nah, ini kan kalau ikiyoshi ketemu dengan ga, harus pakai ga. Oke, karena dia bentuk formal harus ada desnya. Ya, jadi diselesaikan kalimatnya baru dikasih ga. Ya, jadi ga di sini beda dengan fungsi sebagai penanda subjek. Tetapi dia artinya tetapi. Do desu ka? Gimana sih Sakura Yuenshi? Ya. 1. Nah, ini yang ada emonya cemberut itu ya. Sakura Yuenshi wa tanoshi kedo takai desu. Ya. Menyenangkan sih tapi mahal. Ya. Watashi wa amari ikimasen. Saya jarang ke sana. Ya. Nomor 2. Sakura Yuenshi wa chotto takai kedo tanoshi desu, betul ya. Agak mahal sih, tapi menyenangkan ya. Watashi wa tokidoki ikimasu. Saya kadang-kadang ke sana. Nah, jadi minasang, kalau ada kalimat ada tapinya, sebenarnya yang poinnya itu yang ingin dikatakan itu yang kalimat depan atau belakang? Belakang. Ya. Sekarang kalau misalnya dalam bahasa Indonesia ya, saya mau ngomong kayak gini. Kantinnya murah sih, ya. Tapi nggak enak. Itu saya lebih strong di nggak enaknya atau murahnya? Nggak enak. Nah, kayak gitu loh. Jadi dia ngejatuhinnya di belakang. Ya. Kecuali bukan kecuali. Ini ya, misalnya contoh lainnya, ya, ada kafe gula Jawa ya. Oke. Gula Jawa itu mahal, ya. Gula Jawa itu mahal sih, tapi enak. Berarti kesan saya positif. Kalau ekspresinya senyum sudah dipastikan belakangnya positif, ya kan? Konotori wa jalan ini chotto kurai kedo, agak sedikit gelap, tapi imise ga oi desu. Ada banyak toko-toko yang bagus kayak gitu. Ya. Oke, yombang desu. Kono tori wa imise ga oi kedo yoru kurai desu. Ya. Banyak sih toko yang bagus di sini, tapi malamnya itu gelap. Watashi wa amari ikitakuna hides. Jadi dia tuh mungkin untuk berada di antara anak-anak muda gitu ya. Ini mungkin kalau di Semarang itu kayak anak ya umur 70 gitu ya. Terus tiba-tiba itu harus ke Jalan Pahlawan gitu ya. Nah, kayak gitu loh. Ya, yang banyak anak mudanya ya. Tapi menarik kayak gitu. Ya. Terus wakai hitono machi dakedo ite mimas. Hai, sambang. Jawabannya apa itu minasan? Kimochi ga ii desu.
Sama satu lagi apa? Samui des. Jadi bagaimana kalimatnya? Donarimasu ka? Umi no koen wa kimochi ga. Nah ini hati-hati kalau untuk i, minasan jangan pakai ikute ya, tapi yokute. Rede owari desu. Otsukare sama. Sayonara. Mata raishu ne.